Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Malik Hussein dan saya akan mempresentasikan perlawanan rakyat Tasikmalaya terhadap Jepang. Jadi latar belakang perlawanan rakyat Tasikmalaya itu terjadi terutama di Singaparna, Jawa Barat, kini Kabupaten Tasikmalaya, pada tahun 1944 selama penduduk Jepang di Indonesia. Penyebab utama ini adalah penindasan dan kebijakan Jepang yang sewenang-wenang, seperti paksaan kerja, pengusaha, serta pengumpulan padi tanpa kompensasi dari rakyat petani. Penolakan terhadap praktik Seikirei, menghormati Kaisar Jepang dengan membungkuk 90 derajat, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama Islam oleh para ulama dan santri di daerah tersebut. Perlawanan ini dipimpin oleh KH Zainal Mustafa, seorang ulama dan pendiri pesantren di Singaparna yang menolak kerjasama dengan Jepang, serta mengajak masyarakat untuk menentang kebijakan penjajah. Jalannya perlawanan dan senjata yang digunakan. Perlawanan pecah pada 25 Februari 1944 ketika rakyat dan santri mencoba melawan upaya Jepang untuk menangkap para tokoh perlawanan. Karena kekuatan militer Jepang yang jauh lebih besar dan bersenjata lengkap, rakyat Tasikmalaya berjuang dengan perlengkapan yang minim seperti bambu runcing dan senjata tajam sederhana seperti golok atau parang. Ilmu bela diri dan taktik gerilya sederhana, tetapi tidak memiliki senjata api yang setara dengan pasukan Jepang. Pertempuran terjadi sengit setelah sholat Jumat, namun peralatan yang jauh tidak seimbang. Perlawanannya akhirnya berhasil dipatahkan oleh tentara Jepang. Ya, korban dari pihak rakyat Tasikmalaya dan Jepang. Korban pihak rakyat Tasikmalaya, santri dan rakyat. Menurut sejumlah sumber sejarah lokal, akibat pertempuran dan tindakan represi Jepang, banyak pengikut KH Zainal Mustafa tewas dalam pertempuran dan setelahnya, termasuk yang ditangkap, disiksa, dieksekusi. Laporan tertentu menyebut puluhan hingga puluhan lebih korban jiwa di pihak rakyat, termasuk 80 orang pasukan Sukamana yang gugur dan banyak lainnya ditangkap atau disiksa. Jumlahnya bisa bervariasi antar sumber sejarah. Zainal Mustafa sendiri ditangkap dan kemudian dieksekusi oleh otoritas Jepang di Jakarta pada 25 Februari 1944 bersama beberapa pengikutnya. Korban pihak Jepang, tidak ada data yang pasti yang menunjukkan sejumlah tentara Jepang yang tewas secara langsung dalam pertempuran ini di Tasikmalaya. Sumber yang ada umumnya fokus pada jumlah korban rakyat dan represinya. Dan juga ada beberapa siapa aja sih yang terlibat di rakyat Tasikmalaya terhadap Jepang. Itu ulama dan tokoh agama lokal, petani, habis itu santri juga, pesantren dan rakyat. Habis itu strategi perlawanannya itu serang mendadak atau jarak dekat, mengandalkan semangat jihad dan keyakinan agama, pertahanan dan di sekitar pesantren. Habis itu tindakan balasan Jepang, menangkap ratusan orang dan juga banyak santri yang dipenjara tanpa pengadilan. Beberapa orang ditembak di tempat atau dieksekusi langsung. Pesantren Sukamana diawasi ketat, jadi membuat perlawanan rakyat tidak bisa meluas ke daerah lain. Dampak jangka panjangnya itu, walaupun gagal secara militer, perlawanan ini membangkitkan semangat anti penjajahan, menjadi bukti bahwa rakyat dan ulama menolak Jepang.
menjadi salah satu alasan Zainal Mustafa ditetapkan sebagai pahlawan nasional 1972. Perbandingan dengan perlawanan daerah lain, perlawanan Tasikmalaya sering disejarahkan dengan pemberontakan Beta Bilitar Sopriyadi 1945 dan perlawanan Teuku Abdul Jalil di Aceh, perlawanan Pangsuma di Kalimantan. Bedanya, Tasikmalaya dipimpin ulama dan santri, bukan militer. Habis itu peninggalan sejarahnya itu banyak. Ada pesantren Sukamana, Jalan Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Habis itu ada makam dan momentum peringatan. Jadi, walaupun senjatanya sederhana, tetapi semangat untuk anti penjajah itu wow. Ya mungkin cuma segitu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Maaf ya kalau misalkan aku nyampeinnya cuma sedikit. Ya yang itu doang yang aku dapat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.